Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Shalom. Saya ucapkan bagi kita semua yang boleh diizinkan Tuhan menikmati hari hidup sampai saat ini. Kembali lagi bersama saya dalam siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Dalam siaran ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman tetapi juga kompas dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami, Bapa yang bersemayam di aras ketinggian-Mu di sorga. Kami datang bersama-sama selaku umat yang percaya kepadamu untuk ada dalam perenungan dan juga dalam pembacaan firman Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa, supaya firman ini sungguh-sungguh menjadi kompas kehidupan dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu urapi hati dan pikiran kami, tuntun dan jaga lindungi kami Tuhan, supaya firman ini sungguh-sungguh dapat menuntun kami untuk melakukan segala hal yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya dengan kuasa Roh Kudus kami dapat melakukan isi firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam siaran kita di saat ini adalah terambil dari kitab Perjanjian Lama, yakni kitab 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-8. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian ini bagi kita. Yang demikian bunyinya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema yang akan kita renungkan lewat bagian firman Tuhan 1 Samuel pasal 30 ayat 8 di saat ini adalah bertanyalah kepada Tuhan dalam setiap pergumulan. Bertanyalah kepada Tuhan dalam setiap pergumulan. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Kitab Samuel pasal 1. Kitab 1 Samuel pasal 30. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir bercerita tentang sebuah kisah dari seorang Daud yang saat itu belum menjadi raja atas Israel. Daud yang tiap-tiap harinya selalu berjumpa dengan pergumulan-pergumulan hidup yang hebat. Namun di tengah-tengah pergumulan hidup itu, Daud belajar untuk bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan di tengah-tengah pergumulan itu. Oleh karena Daud belajar bertanya kepada Tuhan dalam segala pergumulan hidup, maka jawaban yang Daud terima pun tidak pernah mengecewakan dia. Dia selalu mendapatkan pertolongan dari Allah tepat pada waktunya. Dan dia belajar untuk selalu bersyukur
atas segala hal yang dia terima dalam kehidupannya. Salah satu contoh, Daud bertanya dalam pergumulan yang dia hadapi, yakni terdapat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 8. Di mana cerita ini mengisahkan tentang Daud yang baru saja dibebaskan oleh tentara Filistin setelah 2 tahun. Dia ditawan oleh mereka dan dijadikan pelayan oleh mereka. Ketika dia mendapat kebebasan itu, dia kembali pulang ke daerahnya. Namun, apa yang terjadi setelah Daud kembali? Dia mendapati pasukannya atau tentaranya telah ditawan oleh para perampok. Bahkan keluarga mereka dan keluarga Daud juga ikut dibawa sebagai tawanan. Sebagai seorang manusia, tentu Daud akan ada dalam situasi kalut, panik, takut, bimbang, dan hilang harapan. Apalagi dia diperhadapkan dengan kenyataan bahwa tibanya dia di tempat di mana pasukan dan juga keluarganya itu berada terlambat. Dan para perampok itu telah pergi jauh, meninggalkan daerah itu dan juga meninggalkan Daud. Namun di tengah-tengah kepanikan itu, ketakutan itu, di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, Daud tetap memilih bertanya kepada Tuhan. Dalam doanya Daud bertanya kepada Tuhan, apakah dia bisa menyusul gerombolan itu? Apakah dia bisa sampai kepada mereka dan menyelamatkan para tentaranya dan juga keluarganya? Oleh karena Daud belajar bertanya dari Tuhan, oleh karena Daud terbuka dalam segala keadaannya kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Dalam jawaban Tuhan, Tuhan bukan sekadar menjawab Daud, tapi dalam jawaban itu Tuhan memberikan kepada Daud pengharapan. Di mana Tuhan menyuruh Daud untuk mengejar mereka. Karena Daud akan menemukan mereka. Dan kemenangan akan dimiliki oleh Daud. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Belajar bertanya kepada Tuhan dalam pergumulan. Itu bunyi tema kita saat ini. Tetapi itu jugalah yang dilakukan oleh Daud dalam bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini. Dan lewat tema serta pengalaman hidup Daud mau mengajak kita orang percaya dewasa ini untuk juga dapat melakukan itu dalam kehidupan kita. Yaitu kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Apapun situasi dan keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini, belajarlah untuk bertanya kepada Tuhan. Jangan biarkan kepanikan, ketakutan, kecemasan, kebimbangan menguasai akal sehat dan hati kita. Sehingga kita lupa untuk bertanya kepada Tuhan. Sebab dengan bertanya kepada Tuhan, kita akan menemukan jawaban. Dan bukan hanya jawaban, tapi juga pengharapan di balik jawaban yang Allah berikan. Sebab itulah yang ditunjukkan Daud kepada kita sekalian lewat bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Namun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, orang Kristen banyak yang kurang bertanya kepada Tuhan saat melakukan segala hal dalam hidup ini. Bahkan juga ketika ada dalam pergumulan,
Kita lebih mempercayai pertolongan manusia daripada jawaban Allah atas pergumulan kita. Kita lebih mengandalkan kekuatan manusia daripada apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kebanyakan dari kita orang percaya jarang bertanya kepada Tuhan dalam segala keadaan hidup. Sehingga firman Tuhan ini mengajak kita untuk jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Dan jangan lupa bertanya kepada Tuhan dalam segala pergumulan. Sebab Tuhanlah jawaban yang terbaik. Tuhanlah jalan keluar bagi pergumulan. Dan Tuhanlah pokok penyelamat kehidupan kita, yang akan memberikan kepada kita segala hal yang terbaik untuk terjadi dalam hidup ini. Ingat, jawaban Tuhan di dalamnya selalu ada pengharapan dan keberuntungan bagi orang yang percaya. Untuk itu, dalam kehidupan ini, segala pengharapanmu taruhlah di dalam Tuhan. Segala pergumulanmu, segala masalahmu, segala persoalanmu, letakkan itu semua di kaki Yesus. Dan dengarkanlah apa yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Sebab jawaban Yesus adalah jawaban yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Mari kita akhiri firman ini dengan doa kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, yang selalu memberikan kepada kami pengharapan di tengah-tengah keraguan dan ketakutan kami, jawaban di tengah-tengah keputusasaan kami dalam menghadapi tiap pergumulan dan pencobaan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepada Engkau, sertai jaga tuntun dan pelihara kehidupan kami terus Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami, jangan biarkan kami melangkah seorang diri, tetapi teruslah ada bagi kami. Terutama secara khusus pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada dalam segala aktivitas hidup mereka, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Tuhan Allah tolong mereka, Tuhan Allah beri jalan keluar bagi mereka, dan kiranya jawaban-Mu ya dan amin dalam segala pergumulan kehidupan mereka Bapa. Karena kami tahu jawaban-Mu adalah jawaban yang tepat bagi kehidupan kami manusia, iya Tuhan. Berkati juga kru Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan dalam segala pergumulan kehidupan. Berkati BPK Yapen Selatan dalam segala tugas dan tanggung jawab. Dan berkati semua orang yang mendukung siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan ini. Supaya siaran ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga semua pemberita-pemberita Injil yang turut mengambil bagian dalam siaran ini. Senantiasa diberkati Allah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin dan tuntun kami, sertai kehidupan kami, kini dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, demikianlah berita firman Tuhan yang boleh kami sampaikan lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kiranya siaran ini terus menjadi berkat dalam kehidupan pribadi serta keluarga pemirsa sekalian. Dan kiranya Bapak Ibu dapat selalu menonton channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan di tiap-tiap hari dalam tiap kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.